teman-teman. Mungkin sebelum aku mulai ke pembahasan video kali ini, kayak sebenarnya kalian pernah nggak sih ngerasa kayak misalnya kalian tuh tiba-tiba check out barang di e-commerce cuma karena barang itu tuh lewat di FYP kalian, terus semua orang bilang tuh kalau misalnya barang ini tuh lagi viral. Jadi sebenarnya tuh kalian nggak butuh banget, tapi kalian tuh jadi pengen beli juga gitu loh. Nah, hati-hati, itu namanya FOMO atau fear of missing out. Tapi kalian pernah nggak sih kepikiran kayak kalau perilaku kayak gitu tuh sebenarnya bisa diteliti, dan lebih pentingnya lagi, apakah penelitian tersebut itu aman secara etika? Nah, di video kali ini aku bakal membahas review dari buku Bit by Bit Social Research in the Digital Age karya Matthew Salganik, khususnya pada chapter 6 yang dimana di sini tuh isinya tentang etika dalam penelitian sosial di era digital. Oke, jadi dan juga di akhir nanti itu aku bakal menyambungkan dengan ide risetku tentang fenomena dimana banyaknya FOMO di kalangan mahasiswa. Oke, jadi di chapter 6 sendiri ini tuh dijelaskan bahwa perkembangan teknologi digital membuat peneliti itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena kan sebelumnya kayak peneliti itu kalau zaman dulu kan benar-benar harus survei manual dan datanya terbatas kan. Tapi kalau sekarang hampir semua aktivitas kita di internet tuh kayak klik, like, komentar, shopping, semuanya tuh bisa direkam dan dianalisis. Masalahnya, perkembangan teknologi saat ini tuh benar-benar jauh lebih cepat daripada perkembangan aturan kita dalam beretika. Bagaimana hal ini itu dapat mengakibatkan munculnya banyak ketidakpastian, seperti kayak sebenarnya apa sih yang boleh dilakukan peneliti dan apa yang sebenarnya melanggar batasan. Bahkan dalam beberapa kasus itu kayak peneliti itu bisa melakukan eksperimen ke manusia tanpa mereka sadari. Nah, inilah itu yang membuat etika jadi sangat penting dalam penelitian sosial di era digital. Jadi untuk menghadapi masalah ini sendiri, buku ini tuh juga menjelaskan bahwa ada 4 prinsip utama dalam beretika. Yang pertama adalah respect for persons atau menghargai individu, yang dimana setiap orang ini punya hak untuk memutuskan apakah dirinya ini tuh bisa diteliti, maksudnya mau diteliti atau tidak gitu. Jadi mereka ini nggak boleh dijadikan objek tanpa persetujuan. Nah, konsep ini tuh biasanya diwujudkan dalam informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan setelah seseorang itu memahami tujuan dari penelitian tersebut. Lalu prinsip kedua ada beneficence, yang dimana penelitian ini itu harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada resikonya. Jadi kalau bisa peneliti ini tuh harus meminimalkan banget resiko yang terjadi baik secara mental, sosial maupun ekonomi. Jadi pokoknya jangan sampai penelitian ini tuh cuman terlihat keren padahal dia itu merugikan orang yang dia teliti itu. Lalu prinsip yang ketiga ini ada justice atau keadilan, yang dimana antara beban dan manfaat penelitian ini harus dibagi secara adil. Jadi kayak nggak boleh satu kelompok ini tuh dijadikan korban doang, korban penelitian, sementara hasilnya tuh hanya dinikmati oleh pihak lain. Seperti itu. Lalu prinsip yang keempat ini ada respect for law and public interest, yang dimana peneliti ini tuh juga tentunya harus mematuhi hukum yang berlaku dan bersikap transparan. Selain itu mereka tuh juga harus mempertimbangkan dampak penelitian mereka ini terhadap masyarakat secara luas. Jadi selain dari 4 prinsip tadi yang sudah aku sebutin, buku ini tuh juga menjelaskan 2 cara pandang dalam beretika. Yang pertama itu ada consequentialism, yaitu menilai tindakan berdasarkan hasil akhirnya. Jadi kalau hasilnya baik untuk banyak orang, maka ini tuh dianggap boleh. Yang kedua ada deontologi, yaitu menilai dari prosesnya. Jadi walaupun hasilnya baik, tapi kalau misalnya caranya salah, maka itu juga dianggap nggak etis, seperti itu. Nah, dalam praktiknya sendiri biasanya peneliti ini tuh menggabungkan
kedua pendekatan ini agar bisa mengambil keputusan yang lebih seimbang, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan kondisi di Indonesia sekarang ini ya, topik yang sangat relevan itu Indonesia ini sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Abadi atau UU PDP yang berfungsi sebagai pagar hukum dalam penggunaan data. Namun implementasinya ini tuh masih berkembang dan belum semua orang tuh kayak benar-benar paham pentingnya perlindungan data. Padahal itu tuh sangat amat penting. Di sisi lain, masyarakat Indonesia ini juga sangat aktif kan di media sosial. Kita juga sering membagikan informasi pribadi tanpa sadar dan menganggap bahwa data yang sudah kita posting secara publik bisa digunakan oleh siapa saja. Padahal nggak seperti itu. Padahal dalam konteks penelitian itu, data publik tetap harus diperlakukan dengan hati-hati. Kayak nggak sembarang orang tuh bisa mengambil hal tersebut, apalagi tanpa proses anonimasi yang benar. Nah, ini tuh ya, ini merupakan tantangan terbesar sih bagi peneliti di Indonesia. Bagaimana memanfaatkan data digital tanpa melanggar etika dan privasi orang tersebut. Jadi kedepannya etika penelitian ini tuh nggak bisa hanya dianggap sebagai formalitas di awal aja, tapi etika itu juga harus jadi bagian dari seluruh proses penelitian. Nah, salah satu konsep penting itu sebenarnya adalah privacy by design, yang dimana memastikan sejak awal bahwa sistem atau program yang dibuat itu sudah mempertimbangkan keamanan data. Selain itu juga peneliti tuh harus memiliki empati, kayak dia tuh harus selalu menanyakan, misalnya kayak kalau misalnya saya meneliti penelitian ini, apakah saya merasa aman atau justru dirugikan. Kayak dia tuh harus empati juga gitu loh, bertanya-tanya, dan dengan cara ini penelitian itu juga bisa tetap bermanfaat tanpa mengorbankan manusia sebagai subjeknya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin aku akan sambungin ke ide awal riset yang ingin aku lakukan. Di sini aku tertarik banget untuk meneliti fenomena FOMO, yang dimana khususnya bagaimana tren viral di media sosial seperti TikTok, Twitter, itu kan rame banget ya. Nah, ini tuh bisa mempengaruhi perilaku belanja impulsif mahasiswa. Kayak banyak kan, kayak kalau misalnya di FYP TikTok itu banyak banget orang-orang yang kayak menjual dan kayak cek keranjang kuning kayak gitulah, dan akhirnya banyak juga yang FOMO dari sana. Nah, target penelitian ini itu adalah di mahasiswa itu sendiri, karena mereka tuh termasuk kelompok yang paling aktif di media sosial menurut aku, walaupun ya banyak juga selain mahasiswa, tapi ini tuh juga mahasiswa cukup rentan sih terhadap tren-tren viral. Nah, dari sisi teknis sendiri, penelitian ini tuh mungkin bisa menggunakan Python ya untuk mengambil data-data dari sosial, mungkin misalnya dari komentar atau postingan dengan kata kunci kayak racun Shopee atau apa promo gitu. Nah, setelah itu mungkin data akan dianalisis. Ya, pokoknya intinya tujuan dari penelitianku ini itu lebih ke kayak untuk memahami aja sih, apakah algoritma media sosial ini tuh ikut mendorong munculnya FOMO yang akhirnya berdampak pada perilaku konsumtif. Selain itu juga hasil penelitian ini tuh juga aku berharap bisa meningkatkan kayak kesadaran manusia agar lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial, karena kayak ya biasa kan orang-orang harus hemat gitu ya, tapi ya balik lagi ke diri sendiri. Namun dalam melakukan penelitian ini juga aku sadar bahwa ada beberapa tantangan etis yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah informed consent. Dalam penelitian berbasis media sosial ini hampir kayak gak mungkin kan kita minta izin dari 1000 pengguna satu persatu, karena itu tuh solusi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan data secara agregat juga, bukan individu gitu loh, kayak kelompok. Terus kedua, ini ada privacy, yang dimana semua data yang kita kumpulkan ini kayak harus dihapus gitu loh identitasnya, misalnya username-nya, foto profil, lokasi. Nah, tujuan dari hal ini tuh agar tidak ada individu yang bisa dikenali dari hasil penelitian. Lalu yang ketiga ada informational risk. Data yang dikumpulkan ini bisa aja bocor atau disalahgunakan. Jadi karena itu peneliti tuh harus memastikan data ini disimpan
secara aman dan tidak digunakan di luar penelitian. Oke, lanjut ke yang keempat adalah keadilan, yang dimana penelitian ini tuh juga nggak boleh hanya mengambil data dari mahasiswa, tapi kayak kita tuh nggak memberikan manfaat kembali gitu loh kepada mereka. Jadi kita ngambil datanya doang, tapi kita tidak memberikan timbal balik seperti itu. Jadi kalau bisa hasil penelitian ini tuh harus digunakan secara edukasi, misalnya kayak tentang literasi keuangan atau kesadaran digital itu sendiri. Mungkin itu aja sebenarnya. Sebagai penutup mungkin kita tuh bisa melihat bahwa di era digital ini tuh penelitian sosial menjadi sangat kuat dan luas. Namun kekuatan ini juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Karena riset yang baik bukan hanya yang menggunakan teknologi canggih, tapi juga tetap menghargai manusia sebagai subjeknya. Jadi kayak penting banget untuk selalu menyeimbangkan antara inovasi dan etika. Oke, jadi mungkin apakah kalian juga pernah FOMO sampai akhirnya belanja impulsif? Mungkin itu aja dari aku, karena jujur sebenarnya aku juga kadang kalau misalnya tertarik di FYP kayak gitu tuh aku juga ikutan FOMO sebenarnya, tapi nggak semua, karena aku mikir kayak kita nggak boleh belanja kayak terlalu FOMO gitulah dalam mengikuti tren, karena kayak semua tren tuh nggak semua baik untuk diikuti. Jadi mungkin itu aja. Jangan lupa beretika dalam dalam digital, and thank you. Makasih udah nonton.